Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Bonita Hirza, Magister Pendidikan, dan Bapak Muslimin, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian matematika SMA. Sebelumnya, perkenalkan saya Indri Diansari, NIM 33 2017 013. Saya mahasiswi aktif Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi program linier. Berdasarkan peta konsep, ada 3 submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari program linier. Program linier adalah bagian dari matematika yang merupakan metode atau cara untuk menyelesaikan optimasi. Optimasi adalah memaksimumkan atau meminimumkan suatu permasalahan dalam bentuk fungsi objektif atau fungsi tujuan dengan kendala-kendala yang berbentuk sistem pertidaksamaan linier. Suatu garis dalam bidang koordinat dapat dinyatakan dengan persamaan yang berbentuk A1X plus A2Y sama dengan B. Persamaan semacam ini dinamakan persamaan linier dalam variabel X dan Y atau dua variabel. Secara umum dapat didefinisikan sebagai persamaan linier dengan variabel X1, X2, sampai Xn dalam bentuk berikut. A1X1 plus A2X2 plus sampai AN, Xn sama dengan B. Dengan A1, A2 sampai AN, B adalah konstanta real. Untuk saat ini, pembahasan dibatasi menjadi 2 variabel saja. Untuk pertidaksamaan linier, tanda sama dengan diganti dengan tanda kurang dari sama dengan kurang dari sigma lebih besar dari. Yang kedua, model matematika. Model matematika itu sistem pertidaksamaan linier yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diterapkan pada permasalahan sehari-hari dengan memodelkan permasalahan tersebut. Contoh soal. Seorang pengusaha mebel mengerjakan proses finishing 2 set kursi, yaitu kursi tamu dan kursi makan. Dalam mengerjakannya, ia dibantu beberapa karyawan. 1 set kursi tamu memerlukan waktu 4 jam mengamplas dan 4 jam untuk mewarnai. 1 set kursi makan memerlukan 3 jam untuk mengamplas dan 2 jam untuk mewarnai. Pengusaha tersebut memiliki waktu untuk mengerjakan pesanan selama 150 jam untuk mengamplas dan 100 jam untuk mewarnai. Jika keuntungan bersih masing-masing kursi adalah 50.000 dan 40.000, maka tentukan model matematika agar keuntungan diperoleh sebesar-besarnya. Cara menyelesaikannya, kita misalkan banyaknya kursi tamu itu X dan banyaknya kursi makan itu Y, maka persoalan di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Mengamplas, kursi tamu itu ditandakan dengan X dan kursi makan itu ditandakan dengan Y, waktu. Dengan mengamplas 4 X, kursi makan 3Y dengan waktu 150. Mewarnai kursi tamu 4X, mewarnai kursi makan 2Y dengan waktu 100. Biaya kursi tamu 50.000 X, kursi makan 40.000 Y.
Waktu yang ditempuh untuk mengamplas kedua set kursi tersebut adalah 4X plus 3Y jam dengan waktu yang tersedia maksimum 150 jam sehingga diperoleh hubungan. Kita jadikan persamaan 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 150 untuk persamaan 1. Waktu yang diperlukan untuk mewarnai kedua set kursi tersebut adalah 4X plus 2Y jam dengan waktu yang tersedia maksimum 100 jam sehingga diperoleh hubungan 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 100 itu untuk persamaan kedua. X dan Y menyatakan banyaknya set kursi tamu dan kursi makan, maka diperoleh X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dengan X, Y, anggota C. Itu untuk persamaan ketiga. Keuntungan yang diperoleh dari kedua set kursi adalah Z sama dengan 50.000 X plus 40.000 Y. Jadi, model matematika untuk persoalan di atas adalah fungsi objektif menentukan nilai maksimum Z sama dengan 50.000 X plus 40.000 Y, kendala 4X plus 3Y lebih kecil sama dengan 150, 4X plus 2Y lebih kecil sama dengan 100, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dengan X, Y anggota C. Langkah-langkah menentukan nilai optimum dengan menggunakan garis selidik berikut ini. 1. Menentukan visible area atau daerah himpunan penyelesaian. 2. Menggambar garis selidik K sama dengan AX plus BY dengan K sama dengan AB. Dengan cara menentukan titik potong garis K sama dengan AX plus BY dengan sumbu X dan sumbu Y kemudian dihubungkan dengan garis lurus. 3. Menggambar garis-garis yang sejajar dengan garis selidik dengan cara membuat garis-garis yang sejajar dengan garis selidik K sama dengan AX plus BY melalui titik-titik ujung yang termuat di dalam daerah himpunan penyelesaian. 4. Menentukan nilai optimum. Garis selidik yang berada paling kanan atau paling atas pada daerah penyelesaian menunjukkan nilai maksimum, sedangkan garis selidik yang berada paling kiri atau paling bawah pada daerah penyelesaian menunjukkan nilai minimum. Yang ketiga, nilai optimum suatu fungsi objektif. Dalam menentukan nilai optimum, kita dapat menggunakan metode grafik yang terdiri atas dua macam, yaitu metode uji titik ujung dan metode garis selidik. A. Metode uji titik ujung. Dari pembahasan terdahulu, kita sudah mempelajari cara menentukan daerah himpunan penyelesaian. Untuk menentukan nilai optimum dari Z sama dengan AX plus BY dengan metode uji titik ujung, maka titik-titik yang ada di ujung-ujung daerah himpunan penyelesaian kita selidiki dengan cara disubstitusikan ke fungsi objektif Z sama dengan AX plus BY untuk menentukan nilai maksimum dan minimum Z. B. Metode garis selidik K sama dengan AX plus BY. Apabila diketahui fungsi objektif, suatu persoalan program linier adalah Z sama dengan AX plus BY, maka ambil nilai K untuk mengganti nilai Z, yaitu K1, K2, K3 sampai Kn karena Z sama dengan AX plus BY, maka K1 sama dengan AX plus BY,
K2 sama dengan AX plus BY, sampai KN sama dengan AX plus BY. Dengan catatan, dua buah garis dikatakan saling sejajar jika kedua garis memiliki gradien yang sama, yaitu M1 sama dengan M2. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi program linier. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.